begitu terukur katanya, mengikat makna yang sangat dalam. Tinggal kurang dalil sedikit untuk menjadi ustadz ya. Mudah-mudahan kita doakan selalu beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berhasil dalam menjalankan tugas di Jepang ini. Selanjutnya terima kasih Ustaz Muhammad Hanif yang tadi telah mengantarkan dengan doa-doa. Mudah-mudahan doa itu memberikan kelapangan pada kita untuk bersama-sama belajar, mudah memahami dan juga mudah untuk mengamalkan di kehidupan kita. Baik, saya izin memulai teman-teman. Pertama dengan meminta maaf, saya sedikit lebih tinggi duduk di antara teman-teman saat ini supaya lebih terlihat. Dan saya akan bagi pada 3 bagian sesi kita ini. Dalam pembagian ini mungkin akan agak duduk dan berdiri, jadi saya minta izin terlebih dahulu. Tema ini agak menarik. Jadi sebelum saya berangkat, saya sempat bertanya-tanya, sempat senyum sendiri juga. Bertanya-tanya karena saya kira hampir setahun sekali saya berkunjung ke Jepang, tapi saya baru menemukan Kensuse yang sangat luar biasa, yang sudah punya banyak uang tapi hatinya kosong. Saya pikir banyak uang masih jadi Kensuse gitu ya, itu luar biasa. Jadi satu itu yang sangat menarik, artinya punya visi ke depan. Kalau saya bekerja, saya berhasil, terkumpul materi, bagaimana membangun keseimbangan antara sifat material dengan kekuatan spiritual. Mungkin itu yang saya baca. Yang kedua, tentang kekosongan hati, ada cerita 9 tahun lalu kurang lebih, Pak Andi, Pak Iqbal, Mas Hanif. Jadi ada jamaah perempuan di kajian, mengirim WA, menyampaikan bahwa ustadznya waktu itu nggak bisa datang. Kemudian ia mengirimkan WA dan mengatakan, Ustadz, hari Rabu kami ada kajian. Apakah bisa, ustadznya tidak bisa datang. Apakah bisa Ustadz mengisi kekosongan hati ini, katanya. Apa hubungan kajian dengan kekosongan hati? Oh, rupanya dia typo salah nulis, hari jadi hati gitu. Jadi begitu disebutkan kekosongan hati, saya jadi ingat itu lagi gitu. Baik teman-teman, saya izin berdiri untuk mengawali. Ya, bismillah. Satu kali saat usia Nabi Muhammad SAW memasuki usia ke-40 tahun, di fase itulah beliau mengalami satu proses perenungan yang sangat dalam, kontemplasi, sampai memutuskan mencari tempat strategis sehingga memudahkan kontemplasi itu berlangsung. Pengamatan terhadap lingkungan, terhadap diri, lalu diputuskan beliau untuk bergerak ke arah satu bukit, yang kelak bukit itu disebut dengan Bukit Cahaya, karena nanti ada pancaran yang memberikan inspirasi untuk kehidupan kita berikutnya. Jarak dari rumah beliau ke bukit itu kurang lebih 6 kilo, dan naik lagi ke atas 700 meter, melewati 5 bukit lagi. Saya sudah meriset dari lokasi rumah Nabi tinggal sampai ke arah Bukit Cahaya, sampai naik ke atas, sampai masuk ke dalam guanya. Jadi kalau kita ilustrasikan sedikit misalnya ya, nanti bagi teman-teman yang belum haji atau umrah, ya saya doakan mudah-mudahan disegerakan ya. Tidak cukup dengan amin, nabung. Nabung ya, siapkan. Jadi nanti maaf, yang di atas kelihatan ini? Aman ya? Anda belum di atas udah lihat tuh. Kenapa selalu ada yang begitu ya? Di setiap tempat tuh ada iman-iman yang infinity gitu. Belum kita tulis udah kelihatan. Jadi kalau di sini misalnya ada Zam-Zam ya, yang paling mudah, Grand Zam-Zam itu. Terus di sini ada arah ke belakang ini ada jalan. Kemudian di sini ada Hotel Hilton yang lama, yang marmer. Di sini kediamannya sahabat Abu Bakar. Jadi kalau teman-teman nanti belok ke sini, naik tangga satu, ketemu musola, nah itu rumah sahabat Abu Bakar dulu menurut para sejarawan di situ. Kemudian ini berdampingan dengan Hotel Sofwa yang lama. Lalu di sini ada jalan juga. Ini ada bukit. Saya gambarkan ini bukan ingin menunjuk, saya tahu, saya hafal tidak. Ingin memberikan visualisasi bagaimana keadaan tempo dulu yang kita bisa gali sejarahnya sampai kini. Dan berbahagianya, di Islam itu lengkap.
biografinya ada, ajarannya bisa dilacak, bisa dianalisis dan divalidasi kebenarannya, dan situsnya masih ditemukan. Anda boleh cari keyakinan manapun di muka bumi ini yang memiliki kesempurnaan konsep secara komprehensif dan holistik sampai ke tokohnya, ke situsnya, ke ajarannya, dan itu bisa dilacak sanadnya atau silsilahnya. Dan Islam punya itu. Ya. Nah ini, bukit ini namanya Jabal Qubais. Ini bukit terhormat. Setiap orang yang ada di atas bukit ini menunjukkan dia punya kuasa atas wilayah. Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, setelah selesai, beliau mendeklarasikan peristiwa Isra itu di atas bukit ini. Untuk memberikan kesan bahwa akan ada perubahan dalam kepemimpinan dan penguasaan wilayah, serta era baru dalam kehidupan. Di sini, kemudian terbangun Istana Raja untuk menunjukkan yang memiliki kontrol dan kuasa atas wilayah, sekarang dinasti ini. Maka dibangunlah di atasnya Istana Raja. Jadi ini istana, kemudian ini jalan ke arah rumah Nabi dari Zamzam. Di sini biasa kita masuk pintu umroh lewat pintu nomor 26 Gate Ismail. Di sini ada pos security 1, CCTV 1 warna putih menghadap ke sini. Kemudian ke ujung Gate 27 Bab Nabi. Ini Nabi sholat 2 rakaat di sini di kediaman Sayyidah Maimunah, dan di sini ditemukan tentang tata cara sholat malam. Ya, diabadikan nanti dokumentasinya dalam Sunan Abu Daud nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumihi, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bangun dari tidurnya, kadang tengah malam pas. Tengah malam tuh rumusnya isya ke subuh bagi 2. Atau lebih sedikit atau kurang sedikit. Fajalasa, beliau duduk terlebih dahulu. Wa masaha biyadihi min athari naumi, kemudian menghilangkan bekas kantuk dulu. Perhatikan detailnya dalam Islam. Segala sesuatu dilakukan dalam keadaan sadar. Doa bangun tidur pun itu dicontohkan nabinya dalam keadaan sadar. Ngantuknya hilang dulu baru berdoa. Jadi bukan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, masih ngantuk, amatnya kan masih panjang tuh. Ya kan? Bangun jam 3, amatana, begitu sadar lagi jam 6 kan? Gitu ya, seringkali gitu. Dan uniknya kadang itu disupport oleh suara azan yang agak berbeda kesannya. Kalau di Timur Tengah, saya analisis dari mulai di Mekah, di Madinah, di Tripoli, ke Qatar, ke UAE, itu azan subuh yang ada as-salatu khairum minan naum, salatnya yang panjang, naumnya yang pendek. As-salatu khairum minan naum. Nah, di kita, di Indonesia, naumnya yang panjang. Balik sini. Nah, ini peristiwanya ada di sini, teman-teman. Baru kemudian ke ujung ke sini, ada gate lagi, saya percepat. Oh, ini ada tangga dari sini. Ya, ada jalan, kemudian ada tiang lampu besar. Ini kediamannya Abu Jahal dulu di sini. Ya, kalau agak menarik kalau sampai sana, nanti kalau ketemu, teman-teman ikut aja sambil bisa belajar gitu ya, sekitarannya. Ini dari sini sampai ujung ini ada 35 kipas angin, sudah saya hitung. Sampai ujung. Kemudian di sini turun ada babus salam, bab as-salam. Ya, ini yang pakai eskalator ke bawah, ini yang pakai jalan. Sini ada kursi 2 warna merah dan hijau. Kemudian di belakang ini ada pintu, ini arahnya di sini ada bukit Sofa, ke sini ujungnya Marwah. Di sini kediamannya paman Nabi, namanya Abbas radhiyallahu taala anhu, punya anak pertama namanya Fudail, itu yang kelak didedikasikan untuk menjadi asisten Nabi. Yang di akhir kehidupan beliau, itulah yang membawakan nampan air wudhunya Nabi sebelum wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Si kecil Abdullah diinvestasikan untuk kebutuhan akhirat. Maka disiapkan belajar di madrasahnya Nabi dari sejak usia dini. 2 tahun sudah disimpan di madrasah Nabi, sudah jalan-jalan bolak-balik di kediaman Arqam bin Abi Arqam, anak muda usia 17 tahun, masuk Islam yang ke-17 dari 40 orang yang masuk Islam saat itu. Diajak oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu masuk Islam. Saat masuk Islam itu dia bukan hanya lulus sebagai seorang kensuse yang magang, tapi juga berhasil menjadi pemuda entrepreneur yang bahkan dari keberhasilannya mewakafkan rumahnya sebagai madrasah pertama
bagi kepentingan pengajaran wahyu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lokasinya persis di sini, belakang ini, ada di Bukit Safa. Nah, rumah Nabi sejajar dengan ini lurus ke sini. Anda akan temukan bukit di sini. Di sini bukitnya Marwah ketika keluar. Dari bukit sini sampai ke ujung, yang ini sekarang jadi toilet, yang ini itu, Anda pernah dengar Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, saking kayanya, dulu gudang harta kekayaan beliau itu kurang lebih areanya sebukit ini di sini. Ya. Kemudian Nabi tinggal di bawah bukit di sini yang sekarang disamarkan menjadi perpustakaan. Ya, ini tempat lahirnya Nabi. Anda bayangkan, tempat lahirnya pun masih ada. Dan sepakat semua sejarawan tanpa perbedaan sedikit pun. Ya. Lalu di sini tempat ngambil air Zam-Zam yang pakai dirijen, ya, yang warna kecil, ya, bentuk kecil itu 5 real, yang besar 10 real, ngambil dari sini. Kemudian di sini ada grafiti sekaligus juga penanda tulisan, ini bukan tempat untuk sholat, bukan tempat untuk sujud dan ruku. Karena banyak orang yang ke situ salah rukunya, Ka'bahnya di sini, sholatnya ngadep ke sini. Dan dituliskan dalam bahasa Arab, bahasa Urdu, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Artinya ada pelaku orang Indonesia juga yang terlibat di dalamnya. Gitu ya. Ini jalan ke Taif. Kalau Anda pagi-pagi kemudian melihat matahari terbit, itu terbitnya persis cahayanya. Ini bukan cocok logi ya, tapi kami buktikan sendiri ke sana dan kita foto langsung, kita rasakan langsung. Jadi matahari saat terbit dari sini, itu cahayanya garis lurus ke Babus Salam, langsung ke Hajar Aswad. Itulah sebabnya kenapa nanti ada sunnah kita masuk tawaf itu dari Babus Salam, ya, karena nanti terhubung langsung ke sini. Siapa yang ingin kenal Allah, maka jalurnya tersambung pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkatnya, di mana bukit cahaya itu? Di sini, ke sini. Lewat 5 bukit lagi. Jadi Nabi tidak melewati ke sini, tapi untuk kontemplasi itu beliau melewati 5 bukit lagi, naik turun dari sini ke belakang, kurang lebih sampai 6 kilo. Dari bawah, naik lagi ke atas, kurang lebih 700 meter, lalu turun sedikit ke bawah, dan barulah menemukan gua yang fenomenal sampai sekarang. Pertanyaannya, kenapa gua itu yang dipilih? Dimulai dari pertanyaan ini, $100. Nggak, saya serius, udah saya siapkan. 1, 200, waktu habis. Jangan tunggu sampai umroh ya, nggak akan ada. Oke, langsung sini. Jadi kan ada Gua Thur juga ada, Jabal Qubais juga ada, Jabal Umar juga ada. Tapi kenapa yang dipilih Bukit Cahaya Jabal Nur? Karena ternyata boleh jadi, ya, boleh jadi seluruh struktur batu yang membentuk gua itu seperti membentuk teropong arahnya langsung ke arah Ka'bah, ke masyarakat yang hadir di sekitaran jahiliyah itu. Jadi Anda bisa bayangkan kalau naik ke atas, kurang lebih seperti inilah bentuk batunya itu. Ya, ini gua di bawahnya, ini lubangnya di sini, masuk. Ini bentuk batunya begini arahnya, ke arah ke sini ya. Kalau kita lihat, ini bentuknya ke Ka'bah langsung, tapi saya gambarkan gini supaya mudah dilihat. Jadi kalau Nabi itu naik ke atas, itu langsung bisa mengamati sekitaran, mitigasi, lalu kontemplasi, turun ke bawah, merenung lagi, minta petunjuk lagi, minta arah lagi, minta vektor yang jelas lagi, apa yang kira-kira bisa dikontribusikan dalam kehidupan. Ada banyak hal yang sangat menarik dari pelajaran ini, dan inilah yang kurang didapatkan di sekolah-sekolah kita sekarang. Orang hanya tahu Nabi menerima wahyu di Gua Hira, tanpa tahu berapa jarak rumah beliau ke Gua Hira itu. Kenapa yang dipilih itu? Apa hikmahnya? Dan teman-teman kalau mengamati, saya lompat sedikit ya, nanti saya balik lagi. Metode ini kelak akan ditiru oleh para ulama dan cendekiawan kita ketika datang berkontribusi ke Nusantara. Pernah dengar Sunan Bonang? Oke. Di mana pertama kali mendarat? Beliau tiba di Nusantara. Aceh, Sulawesi, mana lagi? Ampel, mana lagi? Ya, beliau mendarat di pesisiran pantai di wilayah yang disebut dengan Caruban. Sekarang masuk daerah Lasem, kabupatennya di Rembang. Kemudian nanti di situ wilayah sudah ada pecinaan. Jadi
Saudara-saudari kita yang dari Cina pertama kali datang ke Nusantara, itu masuknya lewat di pesisir utara pantai Jawa, membangun koloni, daerahnya sekarang disebut dengan Karangturi. Yang mau saya katakan, yang dilakukan oleh Sunan Bonang pertama kali, beliau naik ke atas bukit, mempelajari hasil dari perenungan Nabi ini, di bukit strategis itu kemudian mengamati masyarakat sekitaran, lalu merenungkan di tempat beliau istirahat, sholat dan sujud di batu itu, yang sampai sekarang tempat itu disebut dengan Pasujudan Sunan Bonang. Sampai sekarang. Ya, juru kuncinya Pak Abdul Wahid namanya. Ya, Anda naik dari atas ke bawah, tangganya kurang lebih ada 75 anak tangga. Bawah ke atas. Saya sudah hitung, saya naik dari bawah pakai tangga pun, pertama itu ada 6, kemudian setelah itu ada 8, kemudian turun jadi 5, kemudian 6 lagi. Ya, ada detil-detil yang kadang-kadang bermanfaat untuk kita dapatkan. Nah, yang mau saya katakan, kita kembali, Nabi mengajarkan kita sebelum melakukan apapun. Amat bagus bila kita mitigasikan, kita lihat secara luas apa yang akan kita kerjakan, bagaimana peta sekitaran tempat kita akan beraktivitas, apa yang kira-kira bisa kita lakukan di tempat itu, dan solusi apa yang kita bisa persembahkan dan dedikasikan untuk membangun kebaikan di tempat kita beraktivitas itu. Itulah spirit pertama yang berlangsung dalam peristiwa turunnya wahyu pertama. Pertanyaan besarnya, dan apa korelasinya dengan banyaknya uang dan kekosongan hati, adalah jawaban yang Allah turunkan lewat 5 ayat yang viral itu. Nah, sebelum sampai ke sana, jadi saya mau katakan gini, dari segi sejarah saja, di Islam itu sudah memberikan jalan kehidupan yang jelas. Anda sebelum ke Jepang, kan ini beda-beda. Ada yang kuliah, gitu kan? Ada yang sekolah, ada yang bekerja, dan sebagainya. Pertanyaan pertamanya, bagi teman-teman yang kuliah misal saja ya, pernah nggak memetakan dulu sebelum berangkat ke kampus itu? Belajarnya oke, misal di Toda University, jurusannya apa, dosennya siapa, berapa lama saya belajar di situ, mata kuliahnya apa saja, apa yang akan dipelajari, karakter dosennya bagaimana. Nah, itu yang diajarkan dalam spirit penerimaan wahyu pertama. Teman-teman yang Kensuse, 70 orang aktif, 400 anggotanya kurang lebih, dan jangkauannya akan menjangkau hampir semua keterkaitan interaksi kita dengan semua masyarakat Indonesia yang ada di sini yang disebutkan oleh Pak Iqbal tadi, 199.284. Ketika Anda sampai dan memetakan, pernah nggak kita belajar? Dari magang itu, apa proyeksi yang akan saya dapatkan? Berapa lama saya ada di sana? Apa yang mau saya kerjakan? Nyusun peta apa lagi ke depan dari hasil pekerjaan magang saya? Ini gambaran pertama yang diajarkan oleh Islam. Setiap kita mesti mengenal diri dan langkah kita dalam kehidupan. Tapi 5 ayat itu kemudian turun, jawaban Allah yang pertama kali untuk mengisi kekosongan hati kita dalam perenungan itu adalah satu hal yang sangat penting. Ayat pertama apa bunyinya? Bukan. Ternyata wahyu pertama itu bukan Iqra. Selama ini kita kurang mendapatkan referensi. Wahyu pertama itu ternyata bukan Iqra. Wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Betul kan?